kan banyak sebetulnya yang bukan hanya mungkin kita menduga prediksi ini akan berkaitan dengan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 dan loloslah kemudian dari kemungkinan resesi ekonomi, kira-kira begitu. Tapi banyak hal di luar itu yang kemudian masyarakat juga ingin dengarkan. Kalau berkaitan dengan Bang Zainal, saya tentu ingin mendengarkan soal KPK, soal kasus-kasus hukum tadi sempat disinggung begitu. Masih mungkin ini akan terdengar hal-hal semacam ini di pidato kenegaraan kali ini, Bang Zainal? Saya mulai dengan menduga sebenarnya. Saya menduga nanti 90-an% dari pembicaraan itu akan bicara soal menghadapi COVID. Ya, saya menduga gitu. Semua energi akan ke sana. Tapi 10% itu, pada saat yang sama di 10% itu Presiden tetap harus menjawab begitu banyak tuntutan. Misalnya dia harus penilaian terhadap lembaga negara lain dan lain-lain sebagainya. Kalaupun ada isu yang harusnya dilakukan menurut saya, maka yang pertama yang paling saya ingin dengar adalah apa arahan Presiden dalam kaitan dengan mafia peradilan. Nah, karena sekarang konteksnya jelas negara dipermalukan dalam hal Joko Chandra, lalu kemudian itu membuka borok begitu banyak lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum. Yang kedua yang saya ingin dapatkan tentu saja adalah apa ancaman-ancaman besar terhadap kebebasan berpendapat. Ya. Karena belakangan terlepas kita belum bisa pastikan bahwa apakah negara pelakunya, saya yakin bisa jadi tidak. Tapi bagaimana negara melakukan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan yang sekarang itu makin terancam. Orang bikin diskusi dilarang, orang melakukan upacara bahkan pernikahan di Solo misalnya ini menurut saya harusnya masuk dalam dalam address Presiden untuk segera melakukan penuntasan begitu cepat. Yang ketiga, tentu ini dalam kaitan ada kaitannya dengan COVID, tapi saya ingin mendengarkan sebenarnya arahan yang jelas soal bagaimana menutup peluang terjadinya tindakan praktik koruptif ya. Hampir di seluruh penanganan bencana kita dalam sejarah kita itu selalu terjadi praktik koruptif, termasuk misalnya di Aceh dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu saja adalah saya bayangkan Presiden kemudian mau memberikan arahan yang jelas soal parameter-parameter terukur apa yang harus dilakukan oleh kementerian dan berbagai lembaga dalam kaitan dengan penguatan regulasi, ya, karena itu sudah janji sekian lama soal badan regulasi ini sudah dijanjikan dari tahun 2019 dan tidak bisa dibuat, dan tentu saja dalam kaitan dengan penguatan kementerian yang kemudian masih bermasalah. Oke, kalau Bung Toto, apa di luar pandemi COVID-19 yang penting seharusnya juga disampaikan atau diadres oleh Presiden nanti? Ya, pertama pada saat pidato kenegaraan, pidato ulang tahun ke-75 RI dan katanya digabung ya dengan pidato mengenai lembaga negara, saya ingin melihat nih, pada saat seperti Presiden ketika sedang marah kepada kabinetnya, tentu saja ini bukan dalam konteks marah ya, tapi dalam kapasitas mengajak lembaga-lembaga negara lain, dan dia bicara sebagai kepala negara, untuk menyatakan kita satu perasaan enggak. Kita menghadapi situasi yang sama dan punya chemistry yang sama atau tidak. Itu yang saya ingin lihat bisa dilakukan oleh seorang kepala negara pada saat pidato pagi nanti. Nah, dalam konteks hal yang lebih luas di luar COVID, walaupun ini tentu saja masih terkait ya, saya ingin ada satu hal yang dibicarakan khusus pada Presiden. Ini terkait dengan tema dari periode kedua Presiden loh, tentang SDM unggul. Tentang pendidikan. Kita tahu efek utama dari pandemi ini bukan sekedar masalah keselamatan, bukan masalah sekedar isi perut, tapi kita tahu ada hal yang hilang juga, hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan kita tahu semua negara sebetulnya sedang gagap menghadapi situasi ini, termasuk bagaimana melakukan sekolah jarak jauh dan segala macam. Saya ingin Presiden punya fokus pembicaraan mengenai hal ini, karena ini tema besar dari periode kedua dibandingkan periode pertama, itu terkait dengan SDM unggul. Yang lainnya kita tahu kritik yang muncul sebetulnya dari periode 1 dari teman-teman aktivis seperti Uceng dan yang lain-lain. Ada kesan Presiden punya prioritas yang menganak-emaskan sektor tertentu dan menganaktirikan yang lain. Terlepas niatnya baik atau tidak,
dia selalu berbicara mengenai ekonomi. Termasuk dalam pidato pelantikan kemarin, seperti ada yang hilang terkait dengan misalnya HAM, pemberantasan korupsi yang mendapatkan porsi sangat kecil. Yang ingin saya ingatkan adalah prioritas seperti itu tidak terlampau menjadi masalah ketika beliau menjadi gubernur. Fokus pada deregulasi. Tapi kalau presiden lain soal. Tapi ketika menjadi seorang presiden dan juga adalah seorang kepala negara, itu harus ada hal-hal yang tidak boleh terlewat sama sekali. Setuju. Yang menjadi perhatian anak bangsa, walaupun mungkin itu tidak menjadi prioritas beliau. Terakhir, Pancasila harga mati yang ditekankan juga menjadi variabel penting pada pidato kenegaraan tahun lalu. Saya pikir harusnya juga tetap diulang dan ditekankan, karena salah satu yang juga menjadi kritik dari pemerintahan Jokowi ini adalah bagaimana isu-isu SARA menurut saya malah semakin mengemuka dan seakan-akan berhenti pada tataran horizontal, dan kadangkala dalam beberapa kasus orang tidak merasakan ada negara hadir. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Toto. Terakhir dari Bang Fahri Hamzah, mungkin sempat menyampaikan sesuatu kemarin kepada Presiden ketika diberikan bintang penghargaan. Apa yang Anda ingin dengar? Banyak orang yang menginginkan Presiden itu berdiri lebih tinggi dan nampak dalam situasi seperti sekarang. Ya. Tidak boleh sepenuhnya itu dilumatkan oleh sistem sehingga tidak ada yang menonjol. Tapi berharap seperti itu berkali-kali sering memang tidak bisa, karena presiden itu orang yang terlalu diseret untuk lumat oleh sistem itu gitu. Bahkan kemudian jadi nampak tidak kelihatan ada inisiatifnya, ada perhatiannya yang luas. Padahal sekali lagi maksudnya adalah kalau dia naik ya sedikit sebagai pemimpin tentunya dalam sistem presidensialisme, kata Bung Zainal tadi itu, maka seluruh persoalan itu harus terasa terhandle. Jadi presiden itu tidak boleh hari-harinya itu tidak nampak mengelola semua persoalan. Dia harus ada concern yang besar. Kalau ada kasus sebesar Joko Chandra, itu dia kalau marah itu dia tunjukkan kemarahannya. Sehingga ada kedisiplinan sistemik pada penegak hukum kita bahwa waduh, ini ada masalah besar di sini gitu. Nah, tapi itu tidak, dia nggak raise himself above the system itu tadi gitu. Jadi dia kelihatan terlalu datar. Nah sekarang ini dalam krisis, dia akan dipaksa naik harus lebih tinggi dan harus nampak. Karena dalam krisis begini, gelombang besar nggak ada nakoda. Itu berbahaya menurut saya. Saya kira ini perlu dipertimbangkan oleh Presiden mulai pidato ini gitu. Baik, ini momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan dia masih mampu menjadi nahkoda bagi kapal Republik Indonesia. Tapi saya senang Mas Bayu, ternyata Bung Fahri terbukti tidak berubah setelah bintang Mahabharata. Tampaknya begitu ya, tampaknya begitu. Dan masih kita akan tunggu kritik-kritik yang lainnya. Terima kasih Bang Zainal Arifin Muchtar dari Yogyakarta, Yunarto Wijaya dan juga Fahri Hamzah dari Jakarta. Terima kasih, kita ketemu lagi. Selamat pagi.